Dunia perkenalkan, saya Azizah Iqnar Fadila dengan NIM K2322014 dari program studi pendidikan fisika UNS. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi induksi elektromagnetik. Untuk tujuan pembelajaran, mengapa kita harus mempelajari induksi elektromagnetik? Yang pertama yaitu menjelaskan hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang kedua, menghitung gigel induksi akibat perubahan flux magnet. Yang ketiga, membuktikan induksi elektromagnetik dengan melakukan simulasi PET. Nah, di sini ada sebuah video. Di sini ada sebuah video yang menampilkan sebuah kumparan yang digerakkan oleh magnet. Magnet yang digerakkan pada kumparan menghasilkan energi listrik, sehingga kipasnya bisa menyala. Di sini berarti terjadi peristiwa induksi elektromagnetik, di mana magnet digerakkan pada kumparan menghasilkan energi listrik, sehingga dapat menggerakkan kipasnya. Kemudian di sini ada sebuah komponen kecil yang berfungsi sebagai untuk menghubungkan energi gerak dari magnet pada kumparan, kemudian disalurkan ke kipas dengan kabel, sehingga kipasnya bisa berputar dari peristiwa induksi elektromagnetik yang terjadi dari magnet yang digerakkan pada kumparan. Di sini juga terjadi perubahan flux. Flux sendiri, yaitu terjadi perubahan flux, di mana ketika magnet digerakkan pada kumparan, maka akan terjadi perubahan flux, sehingga menghasilkan energi listrik. Tetapi, jika magnetnya tidak digerakkan pada kumparan, atau hanya didekatkan saja, maka tidak ada perubahan flux dan tidak ada arus listrik. Kemudian untuk materi yang pertama, yaitu ada gigel induksi. Gigel induksi merupakan tegangan listrik yang timbul akibat perubahan flux magnetik yang menembus suatu rangkaian. GGL hanya muncul saat flux berubah. Semakin cepat perubahan flux, semakin besar GGL yang dihasilkan. Jadi seperti video tadi, jika terjadi perubahan flux, maka energi listrik akan muncul. Kemudian jika perubahan flux yang terjadi semakin cepat, maka besar GGL atau arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian di sini ada rumus dari gigel induksi sendiri, yaitu E sama dengan minus N d flux per dt, atau bisa dibaca epsilon atau gigel induksi dengan satuannya volt. Kemudian di sini untuk tanda negatif ini atau minus ini menunjukkan arah GGL yang menentang perubahan flux atau hukum Lenz. Kemudian di sini juga ada d flux per dt, yaitu laju perubahan flux magnetik. Dimana untuk mencari d flux sendiri, yaitu flux 1 dikurang flux 2, dan dt di sini juga selisih perubahan waktu. Untuk lebih lanjutnya, untuk menghitung atau mencari flux, kita akan melihat untuk slide selanjutnya. Nah, di sini flux magnetik. Flux magnetik yaitu ukuran banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang, misalnya kumparan atau loop kawat. Flux maksimum jika θ sama dengan 0 derajat, yaitu di mana garis medan tegak lurus dengan bidang. Untuk rumus flux magnetnya sendiri, secara umum yaitu B dikalikan A dikalikan cos θ. Nah, untuk pengertian flux, kita dapat mengartikan juga yaitu jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu lintasan tertentu. Nah, untuk di sini disebutkan flux maksimum jika θ sama dengan 0 derajat. Jika rumus secara umumnya yaitu flux sama dengan B dikalikan A dikalikan cos θ, untuk nilai flux maksimumnya jika θ sama dengan 0, berarti di sini untuk cos θ-nya kita masukkan cos 0, untuk nilai cos 0 sendiri bernilai 1. Jadi, untuk rumus dari flux maksimum yaitu flux sama dengan B dikalikan A saja, kemudian dikalikan 1. Karena dikalikan 1 nilainya tidak mempengaruhi, maka
untuk flux maksimum nanti rumusnya hanya P dikalikan A. Di mana di sini untuk keterangannya flux sendiri yaitu simbolnya seperti ini. Untuk satuannya Weber atau W besar dan B kecil. B yaitu kuat medan magnet dengan satuannya Tesla atau T besar. Kemudian A yaitu luas bidang dengan satuan meter persegi. Dan cos theta di sini tetanya yaitu sudut antara arah medan magnet dan garis normal bidang. Atau bisa juga atau bisa diartikan juga sudut antara medan magnet dan garis gaya normal. Nah, garis gaya normal atau garis normal bidang sendiri yaitu tegak lurus dengan bidang atau luas permukaan. Selanjutnya yaitu GGL induksi pada loop kawat. GGL induksi pada loop kawat adalah tegangan listrik yang muncul ketika magnet digerakkan masuk atau keluar dari kumparan kawat. Perubahan posisi magnet menyebabkan flux magnet berubah sehingga menimbulkan arus listrik sesaat pada kawat. Pengertian ini sama seperti yang tadi yaitu GGL induksi, sama untuk pengertiannya. Kemudian untuk rumus pada GGL induksi pada loop kawat di sini yaitu negatif atau minus d flux per dt. Nah, sama dengan negatif B dikalikan L dikalikan V. Mengapa B dikalikan L dikalikan V? Karena pada GGL induksi pada loop kawat, di sini dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu medan magnet atau B, yang kedua panjang kawat atau L, dan yang terakhir yaitu kecepatan atau V. Nah, kemudian untuk keterangannya tadi masih sama seperti sebelumnya yaitu d flux per dt. Untuk fluxnya sendiri tadi yaitu perubahan flux atau flux 1 dikurang flux 2. Kemudian untuk dt yaitu selisih waktu. B yaitu medan magnet, satuannya Tesla. L yaitu panjang kawat. Dan V yaitu kecepatannya. Untuk satuannya meter per sekon. Kemudian yang terakhir yaitu generator. Generator di sini sebagai alat untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Di sini hampir sama seperti yang sebelumnya dan masih berhubungan dengan yang GGL induksi tadi. Generator mengubah energi kinetik. Energi kinetik sendiri yaitu energi gerak menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Kemudian di sini untuk rumusnya secara umum yaitu E sama dengan atau GGL induksi sama dengan N dikalikan B dikalikan A dikalikan omega atau W kecil sin omega T. Untuk rumus yang GGL maksimum yaitu E sama dengan N dikalikan B dikalikan A dikalikan omega. Jadi perbedaannya hanya pada sin omega T. Kenapa sin omega T-nya tidak dimasukkan pada rumus yang GGL maksimum? Karena GGL maksimum terjadi jika sin omega T-nya bernilai plus minus 1. Nah, jika nilainya plus minus 1, maka sama saja hanya dikalikan 1. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi untuk GGL maksimum hanya dituliskan N dikalikan B dikalikan A dikalikan omega saja. Untuk keterangannya yaitu E atau GGL induksi dengan satuan volt atau V besar. Kemudian N yaitu jumlah lilitan kumparan. Kemudian B yaitu medan magnet, satuannya Tesla atau T besar. Kemudian A yaitu luas bidang kumparan untuk satuannya meter persegi, dan omega atau seperti W kecil yaitu kecepatan sudut untuk satuannya radian per sekon atau rad per s. Untuk T yaitu waktu untuk satuannya sekon. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan simulasi sederhana melalui PET. Nah, di sini ada keran air. Kemudian di sini ada sebuah generator. Kemudian di sini ada sebuah batang magnet di mana memiliki kutub utara atau yang merah ini N sebagai kutub utara dan yang biru atau S ini sebagai kutub selatan. Kemudian di sini ada sebuah lampu dan ini ada sebuah ini jarum kompas atau ada magnetnya juga yang di dalam ini. Nah, saya akan melakukan simulasi agar kita lebih memahami mengenai
peristiwa atau proses terjadinya induksi elektromagnetik. Yang pertama, yaitu di sini ada sebuah indikator. Indikator di sini ada bagian lampu. Jika kita mau melihat kecepatan voltmeter, yaitu bisa kita klik pada bagian indikator yang ada gambar jarumnya. Nah, maka di sini akan muncul nilai voltasenya. Kemudian, jika kita mau menambahkan jumlah lilitan, yaitu pada bagian loops di sini, loopsnya ini untuk lilitannya 1. Nah, kemudian di sini ada loop area, ini memang 50%. Kemudian di sini juga ada RPM. RPM ini sebagai kecepatan putaran. Maka di sini bisa kita coba terlebih dahulu. Yang ini diganti lampu. Nah, untuk string ini kekuatan dari magnetnya. Misal kekuatannya 50%. Kemudian kita putar magnetnya dengan menggerakkan generator dan air untuk menghasilkan arus. Nah, jika kita lebih cepat lagi untuk kecepatan airnya, maka di sini nyala lampu lebih terang. Jika kita kurangi untuk lilitannya, nah, kemudian kita kurangi juga kekuatan magnetnya. Kemudian kita kurangi untuk kecepatan generatornya. Nah, di sini kan untuk magnetnya berada di luar kumparan, bukan digerakkan masuk atau keluar. Padahal tadi sebelumnya saya menjelaskan kalau terjadi perubahan flux dan menghasilkan arus jika magnet digerakkan pada kumparan. Nah, di sini karena magnetnya sudah digerakkan pada generator dan berputar sehingga magnet ini kan terus berputar dan kumparan juga merasakan perubahan flux yang terjadi. Jadi bisa kita misalkan saat kita berdiri atau duduk menghadap di kipas yang berputar. Walaupun kipasnya itu tidak maju atau mundur ke arah kita, tetapi untuk arah tiupan angin itu masih terasa di tubuh kita. Begitu juga dari simulasi ini. Jadi untuk arah medan magnet yang berubah terus, yang diputar melalui generator tadi, terus berubah karena magnet juga berputar. Dan arah medan magnet yang kecil-kecil ini mengikuti dari batang magnet ini, batang magnet yang besar. Sehingga kumparan yang di sini merasakan perubahan flux sehingga tetap menghasilkan arus untuk menyalakan lampu di sini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu induksi elektromagnetik terjadi saat flux magnet dalam kumparan berubah sehingga menimbulkan gagal induksi sesuai hukum Faraday. Yang kedua, arah arus induksi menentang perubahan flux sesuai dengan hukum Lenz. Untuk pengertian dari hukum Lenz sendiri, yaitu hukum fisika yang menjelaskan arah arus induksi. Jadi arah arus induksi menentang perubahan flux sudah sesuai dengan hukum Lenz. Kemudian besar GGL dipengaruhi oleh kekuatan magnet, jumlah lilitan, dan kecepatan gerak magnet. Yang terakhir yaitu dengan melalui simulasi PET yang sudah kita lihat tadi, konsep ini dapat dibuktikan sebagai dasar kerja generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.